Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tafsir zanjabil dan kafur, dua minuman surga yang disebutkan dalam Al-Quran. Kenikmatan bagi penghuni surga sudah bukan rahasia lagi. Kenikmatan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Salah satu kenikmatan surga adalah disediakannya minuman yang bermacam-macam rasanya. Jika di dunia kita mengenal minuman dingin dan juga minuman hangat, di surga pun juga ada yang demikian, yaitu zanjabil dan kafur. Fariha Nuril Hajar Al-Adha dalam artikelnya di tafsirquran.id menjelaskan tentang tafsir kata kafur dan zanjabil yang akan kami paparkan selanjutnya. Zanjabil dan kafur adalah dua di antara minuman surga yang disebutkan dalam Al-Quran. Kata zanjabil dan kafur disebutkan dalam Al-Quran masing-masing satu kali dalam surah Al-Insan. Kata kafur berada di ayat 5 dan kata zanjabil berada pada ayat 17. Innal abrara yasrabuna min ka'sin kana midzajuha kafura. Sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan, ahli surga, akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Quran Surat Al-Insan ayat 5. Menurut Kamus Lisanul Arab, kafur berasal dari kata dasar kafaro, walaupun seakar kata dengan kafir. Tapi yang dikehendaki dalam hal ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahli surga. Setiap kata dalam Al-Quran disesuaikan dengan struktur kata, konteks, dan kesepadanan ayat. Kata kafur merupakan ism ghairu munsharif, kata benda yang tidak bisa menerima tanwin, karena berupa ism muannas ma'rifah yang hurufnya lebih dari 3, sehingga bentuk jamak dari kata kafur adalah kata kawafir. Berbeda dengan kata kafir yang memiliki makna orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan kata tunggal dari kata kawafir. Kata kafur hanya disebutkan sekali dalam Al-Quran, namun menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam penentuan makna asli kata tersebut. Pertama, ia merupakan nama sebuah tumbuhan. Ibnu Manzur, Ibnu Sidah, dan Ibnu Faris berpendapat bahwa kafur merupakan sarung kelopak yang menutupi anggur dan bekas mayang kurma. Al-Laits juga berpendapat bahwa kafur merupakan nama sebuah tumbuhan. Beliau mencirikan bahwa kafur adalah tumbuhan yang memiliki bunga berwarna putih seperti warna kristal. Beliau merujuk pada tumbuhan kapur barus dengan nama Latin Cinnamomum campora. Tumbuhan ini tumbuh di kawasan India dan Cina. Batang pohonnya besar, berwarna putih dan lembut. Bagian dalam pohonnya dikenal sebagai kafur. Kedua, ia merupakan sifat dari sebuah tumbuhan. Ibnu Sidah dan Al-Laits sependapat dengan pendapat ini dengan merujuk pohon oleander yang berbau harum. Dan ketiga, ia merupakan nama mata air di surga. Al-Laits juga mendukung pendapat ini dan menambahi bahwa kafur adalah mata air surga yang memiliki bau harum dan rasa yang sejuk. Perbedaan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama cenderung memaknai kata kafur dengan kapur barus. Kapur barus sendiri adalah tumbuhan yang digunakan sebagai wangi-wangian dalam produk minyak wangi. Ia memiliki sifat kering dan sejuk yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan juga digunakan untuk mengawetkan mayat pada masa Mesir kuno, yang sampai sekarang masih digunakan untuk campuran memandikan mayat. Pemaknaan kapur barus ini juga didukung oleh hadis dari Ummu Atiyah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 1253 tentang pemandian jenazah putri Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan untuk menggunakan air campuran kapur barus atau sesuatu lain yang berbau harum untuk bilasan terakhir. Redaksi hadis tersebut berbunyi,
waja'alna fil akhirati kafuran aw say'am min kafur. Meskipun kapur barus tidak berasal dari Arab, namun masyarakat Arab sudah mengetahui maksud dari kata kafur, yang merujuk pada kebiasaan orang Arab yang mencampurkan arak dengan sesuatu yang memiliki sifat sama dengan kapur barus. Jika kafur memiliki sifat yang dingin dan sejuk, maka zanjabil akan menjadi penyeimbang yang sempurna. Dalam Al-Quran, kata zanjabil disebut setelah kata kafur pada surah yang sama. Wa yasqawna fiha ka'san kana midzajuha zanjabila. Dan di sana surga mereka diberi minuman yang bercampur dengan jahe. Quran Surat Al-Insan ayat 17. Kata yang sering diartikan sebagai jahe ini menurut Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab adalah nama dari sebuah tumbuhan yang tumbuh di daerah datar, sejenis umbi-umbian, tidak berbentuk biji-bijian atau berkayu. Tanaman ini digunakan ketika sudah mengering dan banyak ditemukan di daerah Ethiopia dan Cina. Banyak orang Arab yang menyukai tumbuhan ini. Al-A'sya memberikan perumpamaan bagi gadis penari dengan sifat tumbuhan itu. Pendapat lain mengatakan bahwa zanjabil adalah minuman sejenis khamar atau khamar yang dicampuri tumbuhan ini. Khamar ini ialah yang paling digemari oleh orang Arab karena sifatnya memiliki aroma harum lezat dan juga pedas serta hangat bagi tubuh. Hamka dalam tafsir Al-Azharnya berpendapat bahwa kata zanjabil dimaknai dengan tumbuhan pedas atau yang dimaksudkan sebagai jahe. Orang Arab menyukai minuman yang dicampur dengan jahe yang telah dimasak terlebih dahulu dan meminumnya selagi masih dalam keadaan panas. Minuman ini disukai ketika musim dingin. Biasanya orang Arab menamainya dengan syarbat atau serbat dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, menurut Al-Qutubi, zanjabil dalam ayat ini merupakan tumbuhan jahe sebagai campuran arak bagi penghuni surga. Jika melihat pada ayat sebelum dan sesudahnya, hal ini membahas mengenai nikmat bagi penghuni surga. Al-Qurtubi juga menjelaskan bahwa para penghuni surga bebas memilih untuk meminum arak yang bagaimana. Jika menginginkan arak yang dingin dan sejuk, bisa memilih kafur, sedangkan jika ingin arak yang hangat, bisa memilih zanjabil. Melihat beberapa pendapat di atas, bisa disimpulkan bahwa kafur dan zanjabil merupakan nama minuman di surga. Namun perlu diingat bahwa hal-hal yang berada di surga tidak akan sama dengan apa yang ada di dunia. Kedua kata tersebut dan kata-kata yang lain menunjukkan bahwa adanya keseimbangan. Menurut Quraisy Shihab, jika dilihat lebih dalam lagi, kata zanjabil dan kafur berkaitan dengan jalan hidup manusia. Jika manusia ingkar, maka akan mendapat dinginnya siksa di dalam neraka yang panas. Dan jika manusia taat, akan diberi ganjaran kenikmatan surga, termasuk minuman yang menyejukkan dan menghangatkan tubuh. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa share, like, dan subscribe channel kami agar terus dapat mengikuti perkembangan update video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.